Bayangkan Anda hidup di Pulau Jawa sekitar 100 tahun yang lalu, setiap hari bekerja keras dari pagi hingga sore. Tetapi hasil panen bukan sepenuhnya milik Anda. Pajak harus dibayar, kerja paksa masih membayangi, dan kesempatan memperoleh pendidikan sangat terbatas. Seperti apa sebenarnya kehidupan masyarakat Jawa pada masa Hindia Belanda? Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, sebagian besar orang Jawa tinggal di desa-desa dan bekerja sebagai petani. Sawah menjadi sumber kehidupan utama, sementara sebagian lainnya menjadi pengrajin, pedagang kecil atau buruh perkebunan. Namun, kehidupan mereka tidak mudah. Pada masa kultur stelsel atau tanam paksa yang dimulai tahun 1830, banyak petani diwajibkan menanami sebagian lahannya dengan tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nilam, dan kemudian tembakau. Hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya, di beberapa daerah produksi pangan menurun dan masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Selain beban tanam paksa, rakyat juga harus membayar berbagai jenis pajak. Dalam beberapa proyek pemerintah, masyarakat diwajibkan melakukan kerja paksa untuk membangun jalan, jembatan, atau fasilitas lainnya. Struktur sosial pada masa itu juga sangat jelas. Di lapisan atas terdapat orang-orang Eropa, di bawahnya terdapat kelompok yang disebut Timur Asing, seperti sebagian masyarakat Tionghoa, Arab, dan India yang memiliki status hukum tersendiri, sementara mayoritas penduduk pribumi, termasuk orang Jawa, berada di lapisan terbawah dengan hak yang lebih terbatas. Pendidikan hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Anak-anak dari keluarga bangsawan atau priayi memiliki peluang lebih besar untuk bersekolah dibandingkan rakyat biasa. Meski demikian, pada awal abad ke-20, setelah diterapkannya politik etis, akses pendidikan mulai berkembang, walaupun belum merata. Di balik berbagai keterbatasan itu, budaya Jawa tetap bertahan. Tradisi wayang, gamelan, batik, selamatan, hingga kehidupan gotong royong di desa tetap menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Nilai-nilai inilah yang membantu masyarakat Jawa mempertahankan identitas di tengah tekanan pemerintahan kolonial. Masuki awal abad ke-20, lahirlah kelompok pelajar dan tokoh pergerakan yang mulai menyuarakan kesadaran kebangsaan. Organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan berbagai jenis organisasi lainnya menjadi awal kebangkitan semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kehidupan orang Jawa pada masa Hindia Belanda bukan hanya tentang penderitaan, tapi juga tentang ketahanan, kerja keras, dan perjuangan mempertahankan budaya hingga akhirnya ikut melahirkan semangat kemerdekaan. Sejarah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjalanan panjang dan penuh pengorbanan.